الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله الصلاة دائمة بدوام ملك الله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Kita lanjutkan masih fadilah atau keutamaan masjid sebagai rumah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ثم قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه الترمذي. وفي رواية الطبراني في الكبير وقال إسناده حسن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان إلى الجنة. وفي رواية الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله رواه الطبراني. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata, yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula" apabila ra'aitumu kamu melihat ar-rajula seseorang ya'tadul masjid biasa ulang-alik ke masjid. Hari-hari mondar-mandir rumah masjid atau dari tokonya ke masjid, dari tokonya ke masjid. Kebiasaan satu orang seperti itu kamu lihat. Fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Lalu Nabi membaca ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini pengakuan dari yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau bahasa kita itu apa ya bahasa sekarang? Istilahnya i'tiraf. Diakui oleh Nabi, kesaksian dari Nabi. Kalau era sekarang istilahnya apa itu? Sertifikasi. Nah, ini sertifikasi dari Nabi. Kadang-kadang kan kita begini, kritis. Memang kalau udah ulang-alik masjid udah pasti mantap imannya kan gitu, kritis. Loh, kalau Nabi yang ngakui, emang siapa yang mau kritik Nabi? Nabi katakan kamu lihat ada satu orang Ya'tad ini istilahnya kalau kita terjemahkan bebas, sudah jadi kebiasaan dalam hidupnya itu kerap masjid. Rumah masjid. Atau kalau dari seorang pekerja keras, dari tempat kerjanya ke masjid. Dari tempat kerjanya masjid. Satu orang pedagang, dari kedainya ke masjid. Dari tokonya ke masjid. Ini kebiasaan dalam kehidupan. Kamu lihat orang seperti itu, Nabi yang mengatakan saksikanlah bahwa orang ini benar-benar beriman. Lalu kemudian untuk menguatkan kesaksian Nabi atas kebenaran kesahihan iman seorang yang memakmurkan masjid, orang yang hatinya ta'alluq dengan masjid, Nabi membacakan ayat sebagai hujjah dalil yang menguatkan kesaksian Nabi. Sebenarnya kalau Nabi mengucapkan sesuatu, Nabi enggak perlu penguat. Karena ucapan Nabi itu sendiri merupakan hujjah dalam syariat. Nabi itu adalah syari'. Orang yang diberi oleh Nabi oleh Allah Taala apa namanya?
diberi legitimasi, pengakuan untuk membentuk syariat Allah. Ini Nabi boleh nyampaikan seperti itu. Jadi kalau Nabi mengucapkan sesuatu nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai hujah, karena ucapan Nabi itu sendiri merupakan hujah dalam agama. Tapi dalam hal ini Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam mengutip ayat untuk menguatkan kesaksian Nabi. Innama, kalau nggak salah dulu kita pernah sampaikan di sini, innama istilah ulama-ulama kita dalam ilmu tata bahasa Arab, innama namanya adat hasyar. Adat hasyar itu kalimat untuk huruf yang digunakan untuk membatasi. Innama, hanya saja. Ya'muru, yang dapat, yang mampu. Ya'muru, memakmurkan masajid Allah, masjid-masjid Allah adalah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang benar imannya, orang yang sahih imannya, benar-benar sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang mengakui kesempurnaan iman orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu yang pertama Allah sendiri. Allah yang mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Maka kita katakan di antara karakteristik kesempurnaan iman yang paling nyata, hubungan hati seseorang kepada masjid. Sudah pas. Ini sudah statementnya Allah kalau bahasa kita sekarang begitu. Pernyataan Allah, pengakuan Allah. Kalau iman itu cacat, iman itu cedera, iman itu rusak, nggak akan punya kemampuan untuk memakmurkan. Bahkan nanti dia akan gunakan hujjah fikih. Ini katakan orang belajar fikih nggak ngaji tasawuf. Ngaji fikih kuat, tapi nggak belajar tasawuf, nggak mendidik rohaninya. Semuanya sembahyang baru mana sah? Ketika kita baca ayat ini, kita apa katakan orang sholat di rumah nggak sah? Nggak kan? Hanya mengatakan inilah tanda kesempurnaan iman. Nabi kalau sholat sendirian sah nggak? Oh, sempurna, lebih dari sah. Kalau Nabi sholat di rumah, kalau bahasa kita ini gure paling rayu, kita katakan abu paling syik. Nah, katakan kepada sahabat, dah kalian sholat berjamaah ya. Kalau kalian sholat sendiri masih nggak jelas. Menyolun lain, kan gitu, ada ini. Menyolun lain. Ada sidropi, kan lebih dari sempurna. Ada? Enggak ada. Tetap Nabi memberikan contoh tauladan beliau yang di depan dalam urusan memakmurkan masjid. Dalam menyentuhkan sholat fardu dengan berjamaah, beliau di depan. Pernah, nah ini dalam sejarah, tercatat dalam sejarah kehidupan Nabi. Sakit saking parahnya. Dan itulah sakit yang menghantarkan beliau kepada kewafatan. Beliau nggak keluar-keluar dari rumahnya. Padahal kalau bahasa kita azan sudah lama lewatnya. Karena beliau sakitnya terlalu berat, parah. Beliau bolak dalam hadis diceritakan, beliau berkali-kali bangun mau wudu pingsan. Coba ketika siuman, ditunggu siuman, beliau bangun, usahakan mau berwudu lagi, pingsan lagi. Saking parahnya sakit beliau. Begitupun beliau tetap mencontohkan, dibantu oleh sahabat untuk berwudu, akhirnya bisa sempurna wudunya. Kemudian ketika itu beliau keluar sholat subuh, keluar juga sholat subuh, beliau benar-benar nggak bisa jalan. 2 orang sahabat memapah Nabi. Kalau bahasa kita, pakon mesti mecehdan. Bahasa kita gitu. Emang kalau beliau sholat di rumah, apalagi memang sakit parah, apalagi kekasih Allah, emang nggak bisa. Tapi coba kita renung nih, pagi-pagi pikiran kita masih cas. Apa sih benar muatan yang mau diajarkan oleh Nabi kepada umat ini mengenai perilaku Nabi? Beliau sakit berkali-kali pingsan untuk bangun itu. Dipapah 2 orang. Dan jelas dalam hadis itu diceritakan kaki beliau terseret. Kaki beliau sama sekali nggak bisa melangkah. Kaki beliau keseret begini. Dipapah oleh 2 orang sahabat. Dan beliau nggak bisa sholat berdiri. Saking parahnya sakit. Dan beliau nggak bisa ngimami sholat. Saking parahnya sakit. Ketika itu yang disuruh mengimami sholat adalah
Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Coba bayangkan. Nabi kekasih Allah. Bahasa kita cukup syarat lah kalau beliau enggak sholat berjamaah. Cukup syarat lah bahasa kita. Beliau sakit, sakitnya parah. Sampai jalan aja kakinya terseret, itu dipatah oleh dua orang. Tapi beliau tetap. Masya Allah. Kapan-kapan mau pas maulid kita cerita ini. Supaya kecintaan kepada Nabi itu benar. Kecintaan kepada Nabi juga kecintaan kepada sunnah Nabi. Kecintaan kepada amaliyah Nabi. Nabi itu, orang itu kalau benar cintanya kepada Panguleh, nanti amalnya pasti akan meniru segala amalan Panguleh. Sampai sakit parah yang menghantarkan beliau ke kewafatannya, beliau tetap menjaga sholat fardunya di mana azan dikumandangkan dengan berjamaah. Bahkan beliau jadi makmum ketika itu. Sudah ya. Jadi pengakuan kesempurnaan iman orang yang memakmurkan masjid itu, pertama itu memang pengakuan dari Allah. Ini kalau mau ngecek nanti, itu innama ya'muru masajidallah itu ada dalam surah At-Taubah. Yang di rumahannya ada Quran terjemahan, coba dilihat. Biasa ada catatan-catatan tafsir ringkas dari Departemen Agama atau cetakan mana saja, surah At-Taubah ayat 18. Kemudian yang kedua, kesaksian kesempurnaan iman seorang akan imannya kepada Allah dan akhirat kepada orang yang memakmurkan masjid itu dari Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan teks, dengan redaksi dari Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman. Ya. Masya Allah. Kemudian hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man alifal masjidah, siapa yang hatinya ta'alluf, hatinya itu kait lah bahasa kita itu, hatinya itu nempel, hatinya itu senantiasa terkait dengan masjid, alifahullah, ya, orang yang mana hatinya cinta kepada masjid, alifahullah, Allah pun mencintai. Sebenarnya simpel kan untuk mendapatkan kecintaan Allah. Cintai rumah Allah, Allah akan mencintai. Masya Allah. Dan nanti dalam hadis yang lain Nabi katakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mana nanti di padang mahsyar. Saat ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan yang mana mereka berada di bawah naungan Allah. Orang yang berdiri bukan di bawah naungan Allah di mahsyar menderita. Karena ketika itu dalam hadis Sahih Muslim diceritakan matahari didekatkan kepada kepala manusia itu hanya 1 mil. 1 mil itu berapa? 1 kilo 300, ya, 1 kilo 300 meter. 1 kilo. Sekarang ini ada yang tahu nggak? Jarak matahari dengan bumi ada yang tahu nggak? Sebahagian pakar, saintis menyebutkannya 92 juta. 92 juta 800 ribu mil. Sekarang ini antara matahari dengan planet bumi yang kita tinggali. 92 juta 800 ribu mil. Sebagian saintis menyebutkannya seperti itu. Kalau pas panas terik, kita berdiri di aspal depan itu nggak pakai sendal, nggak kuat. Nggak kuat. Paling-paling bisa berapa detik durasinya kita bertahan di atas aspal itu tanpa alas kaki. Itu matahari dengan bumi yang kita tinggali ini jaraknya berapa? 92 juta 800 ribu. Cobalah. Dan ini saintis mengatakan ya, itu kalau matahari bergerak mendekat ke bumi atau bumi bergerak mendekat ke matahari 1 mil aja, ini bumi meledak, hancur. Kalau bumi yang kayak gini kokohnya hancur, kalau kepala kita kayak mana? Nggak terbayang. Dan ini bumi
Saintis lagi menyebutkan ini planet air, nama lain bumi ini. Karena 2/3-nya air, cuman 1/3 daratan. Dan yang daratan itu pun masih ada benua Antartika. Dingin. Masih banyak sungai-sungainya, rumah-rumahnya, gunung-gunungnya, kebun-kebunnya. Seperti itulah layak untuk dihuni. Itu pun dengan jarak matahari yang sedemikian jauh. Kalau mendekat 1 mil aja bumi ini meledak hancur. Bagaimana dengan kepala kita? Encer. Jauh lebih parah dari encer lah, buminya aja meledak. Nah bayangkan kalau di bumi mahsyar, matahari itu hanya 1 mil di kepala kita. Coba kita renung ini bagaimana penderitaan orang di bumi mahsyar nanti. Dan gak ada orang yang bisa lari dari bumi mahsyar. Semua yang pernah hidup di dunia ini akan dibangkitkan dan digiring di bumi mahsyar. Kalaulah orang itu berdirinya bukan di bawah naungan rahmat Allah, hancur Pak. Penderitaan di atas penderitaan. Nih Al-Imam Al-Ghazali. Itu ada kitab peninggalan almarhum guru kita Ustaz Thayyib Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab itu di juzuk-juzuk akhir cerita tentang huru hara kiamat, orang di bumi mahsyar belum diadab, cuman baru dibangkitin aja di bumi mahsyar, berdiri tok gitu saja. Saking menderitanya apa teriakan-teriakan bumi mahsyar. Ay Rabbana, ay Rabbana, ay Rabbana arihna min hadil kurab wal intizar walau ilan nar. Sampai hafal saya teksnya itu, saking sering banyaknya saya ngulang-ulang itu, saking pentingnya. Ini belum disiksa, belum diadab, cuman dibangkitkan begitu saja di bumi mahsyar untuk sementara dibiarkan dulu untuk nunggu waktu hisab. Saking menderitanya sampai teriak-teriak, ay Rabbana, oh Tuhan kami, oh Tuhan kami, arihna min hadhil kurab wal intizar. Istirahatkanlah kami dari penderitaan ini dan penantian ini walau ilan nar, walaupun harus masuk neraka. Minta masuk neraka karena sudah nggak kuat pedihnya di bumi. Apa emang neraka lebih ringan dari mahsyar? Sampai kayak gitu, Pak. Maka kalau ada orang bisa berdirinya di bawah naungan rahmat Allah, itu udah satu kemenangan udah. Kalau orang itu termasuk orang yang nanti berada di bawah naungan Allah, naungan milik Allah, naungan rahmat Allah, itu orang udah benar-benar selamat. Padahal itu belum dihisab lagi, nanti pas giliran hisab belum tentu bagaimana. Ketika harus ditimbang di atas mizan belum tahu lagi nasibnya seperti apa. Ketika harus lewat di atas titin sirat belum tahu lagi nasibnya kayak mana. Tetapi ini alamat orang itu kalau ketika miliar manusia dibangkitkan di bumi mahsyar, kok dia termasuk orang yang berada di bawah naungan rahmat Allah? Ini udah tanda selamat sudah. Nih, kalau mau dihafal, dijadikan syair Aceh boleh juga diterjemahin. Ay Rabbana, ay Rabbana, ay Rabbana, oh Tuhan kami, oh Tuhan kami, oh Tuhan kami, arihna min hadhil kurab. Istirahatkan kami ya Allah dari penderitaan ini, dari kesengsaraan ini. Wal intizar dan penantian ini. Ini karena apa? Nunggu hisab. Ini belum dihisab baru dibangkitkan. Walau ilan nar, walaupun harus masuk neraka. Hilang akal sehat manusia ketika itu. Saking menderitanya di bumi mahsyar. Nah, ada 7 golongan. Salah satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang mana hatinya ta'alluq dengan masjid. Belum adzan nih, adzannya belum, tapi hatinya sudah dengan masjid. Adzannya belum, tapi dia sudah sampai ke masjid. Karena hatinya itu sudah rindu ta'alluq kepada rumah Allah. Ya, man alifal masjidah alifahullah. Siapa yang hatinya cinta kepada masjid, alifahullah, Allah mencintai. Nah, ini hadis terakhir yang mau kita baca mengenai fadilah masjid. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar langsung dari yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang-orang yang bertakwa. Ini Nabi yang katakan. Jadi ada bibit takwa, kalau enggak kita katakan udah takwa yang udah jadi ya, minimal bibit takwa. Kalau orang itu kok
hatinya itu tenang dengan masjid, hatinya ta'alluq dengan masjid, cinta dengan masjid. Kenapa? Naluri takwa akan menjadikan satu orang itu cinta dengan masjid. Sampai Nabi katakan, bait al-masjidu baitu kullu taqiyyin. Masjid adalah rumahnya orang bertakwa. Seakan-akan kalau orang tanya pada kita, Pak, mana rumahnya? Oh, rumah saya ada 2. Rumah saya yang satu di jalan ini nomor sekian. Satu lagi rumah saya yang ada kubahnya itu. Artinya kalau nyari saya itu kalau nggak di rumah ini ya mesti di rumah yang ada kubahnya ini, kubah perak. Kalau untuk makannya, minumnya, istirahatnya di rumah yang lorong sekian, dusun sekian, nomor sekian. Kalau di jam-jam waktu sholat, sebelum itu dan waktu itu dan setelah itu beberapa saat saya ada di situ. Mudah nyarinya. Janjian urusan. Pak Kecil ahli masjid. Mudah urusannya jumpa di masjid. Pak Mungkim ahli masjid. Apa-apa urusan mudah jumpa di masjid. Ya. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birrauhi warahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Allah memberikan jaminan untuk orang yang menjadikan masjid seakan-akan sebagai rumahnya dengan jaminan berupa ketentraman dan rahmat. Rauh itu ketentraman. Rahmat itu rahmat yang khusus. Dan ini yang ketiga ini ajib. Wal jawazi 'ala sirati ila ridwanillah ila jannah. Dan akan mendapatkan jaminan keselamatan pada saat melewati titian sirat. Ini garansi Allah Ta'ala yang disampaikan melalui lisan berkah, lisan yang penuh dengan nur, lisan yang tidak pernah dusta walaupun satu huruf, yakni lisan yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Orang yang menjadikan masjid seakan-akan sebagai rumahnya, Allah memberikan jaminan dia akan mudah melewati titian sirat. Sering kita ulang-ulang, kita ulang-ulang, kita ulang-ulang. Seperti apa sih sirat itu? Sekarang itu kononnya jembatan yang paling panjang di dunia itu jembatan di San Francisco. Oh, cerita tentang pembangunan jembatan ini aja kita takjub. Apa namanya, arsitek buat jembatan ini sekian lama, pembangunannya sekian lama, dengan speed, dengan kecepatan mobil kecepatan sekian kilometer per jam, lari berapa jam baru lewat titian sirat ini jembatan terpanjang. Seperti itu. Titian sirat ini kata Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam 3.000 tahun perjalanan. Jarak tempuh, masa tempuh panjangnya jembatan ini berapa tahun? 3.000 tahun perjalanan. Datar kayak jembatan San Francisco? Tidak. 1.000 tahun mendaki curam. 1.000 tahun menurun terjal. Kemudian mendatar. Keadaan jembatan itu seperti apa? Besarnya, luasnya kayak jembatan San Francisco enggak. Dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan titian sirat itu adaqqu minasy-sya'r, lebih halus dari rambut. Kalau orang tua-tua kita dulu dalam syair Aceh lagi diplah 7. Itu orang tua kita membatasi plah 7. Padahal hadisnya enggak plah 7, enggak tahu plah berapa itu. Yang jelas adaqqu minasy-sya'r, lebih halus dari rambut. Boleh jadi lagi di plah 1000. Boleh jadi. Sudah wa ahaddu minas-sayf, dan lebih tajam dari mata pedang. Coba bayangkan. Kalau saking tajamnya cerita-cerita tentang pedang Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pedang diulur aja, enggak diayun, enggak ditebaskan. Itu kain dijatuhin gini, putus. Itu kain ringan. Bayangkan kalau badan kayak saya ini punya bobot gini dengan ketajaman seperti itu, apa enggak begitu melangkah sudah cerik langsung begitu. Alhamdulillah. Adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf. Coba lah Pak, sebelum tidur. Sebelum tidur nih, sebelum bismikallahumma mahya wa duduk. Ya Allah. Pagi-pagi Ustaz bilang begini, ditakmen.
Gimana lah nanti kalau pas saat aku dibangkitkan dari kubur, termasuk orang yang dapat naungan atau tidak? Pertama, ketika di atas titian sirat tadi dalam hadis dibaca ini, lebih tajam dari mata pedang, lebih halus dari rambut. Selamat nggak saya? Bawahnya itu apa? Lapangan golf. Bawahnya itu itulah jurang jahanam. Bawahnya itu jurang jahanam. Selamat enggak selamat? Demi Allah tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa selamat sampai ke ujung kecuali orang yang ditolong oleh Allah. Dan salah satu di antara sebab pertolongan Allah yang pasti untuk orang itu bisa selamat di atas titian siratnya, barang siapa yang menjadikan masjid sebagai seakan-akan sebagai rumahnya. Artinya hatinya ta'alluq kepada masjid. Dia berada dalam masjid pada saat yang memang sepatutnya dia sebagai seorang hamba berada dalam masjid. Sebagai seorang hamba Allah berada dalam masjid. Sebagai seorang mukmin dia adalah masjid. Sebagai seorang muslim berada dalam masjid. Sebagai seorang jiran tetangga masjid dia berada dalam masjid. Maka Allah Ta'ala katakan takaffalallah. Nabi katakan takaffalallah. Allah memberikan jaminan. Kalau bahasa dagangnya garansi kan? Jaminan. Bisa diklaim ini. Bisa diklaim. Ya Allah, dulu Nabimu telah berjanji begini. Masya Allah. Nah, apa? Liman kana al-masjida baitahu, barang siapa yang menjadikan masjid seakan-akan rumahnya, birrauhi, ketenangan jiwa, rahmah, warahmah, rahmat kasih yang khusus, wal jawaz 'ala sirat, dan mudah melewati titian sirat dengan selamat ila ridwanillah, sampai dia mencapai keridhaan Allah yakni syurga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masih ada sisa, masih ada kesempatan hidup yang tersisa tinggal sedikit, benar-benar kita gunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah. Makin hari makin akrab sama Allah. Dan medianya inilah rumah Allah. Rumah Allah adalah wasilah untuk kita makin hari makin dekat dengan Allah. Di sini kita bangun segalanya. Kefahaman agama, membangun kesadaran sosial untuk berkasih sayang satu sama lain. Di sini tempatnya. Ini adalah jantung bagi negeri. Jantung bagi setiap negeri adalah rumah Allah yang ada di dunia. Mari kita katakan peran masjid bagi umat di akhir zaman persis sebagaimana bahtera Nuh di zaman badai topan besar. Semoga Allah Ta'ala pahamkan kita dengan kefahaman agama yang makin hari makin baik, makin sempurna, sehingga berdampak kepada amal kita makin hari makin baik. Nanti buah dari amal yang baik adalah akhlak yang baik. Hari ini hari Jumat, sangat-sangat dianjurkan, ditekankan untuk kita memperbanyak sholawat ke atas yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat yang sebanyak-banyaknya. Sholawat sebaik-baiknya, sholawat sebanyak-banyaknya. Karena kita sangat hajat kepada Nabi. Nabi enggak butuh dengan sholawat kita. Jangan kita merasa kalau kita sholawat nanti membantu Nabi, ngangkat Nabi. Enggak, sama sekali enggak. Nabi sudah tinggi dan agung di sisi zat yang maha agung. Cuman kalau kita sholawat, kita yang dapat keuntungan dari amal ini sendiri. Semoga Allah kami akan kita taufik untuk dapat amal dan menyampaikannya untuk teman-teman kita yang lain. Sallallahu